Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Ibadah saat ini kami menyerahkannya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dan mari saat pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nikmati saat indah di dalam hadirat-Nya. Yes, Lord. Mari buka hatimu dan rasakan kuasa Roh Kudus bekerja. Thank you, Lord. Yes. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih.
Puji Tuhan, mari kita puji Dia. Engkaulah Raja, segala Raja. Yes. Mari katakan Yesus Raja Pemenang. Beri kuasa
katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Yes. Dan mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka hati untuk sambut berkat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala hal. Yes, Lord.
firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu jawaban bagi hidup kami. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu sehingga kebenaran firman Allah setiap orang yang mendengarkannya diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Baiklah, kita akan membaca Alkitab. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Allah dengan tema mengalami berkat Abraham dan janji-janji Allah. Dalam bacaan ini kita dapati ada satu hal yang penting, peristiwa yang penting sehubungan dengan iman kita. Bapak Abraham adalah leluhur yang memiliki iman dan patut diteladani oleh setiap manusia. Tentunya kita kagum dengan kehidupan Abraham ini, sebab ia bertanggung jawab terhadap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya, sehingga berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan yang besar menjadi milik Abraham. Hal yang penting yang harus kita responi saat ini adalah Abraham sebagai bapa orang beriman. Ketika kita berbicara iman, sangat baik kita belajar kepada Abraham. Abraham diberkati Tuhan secara jasmani dan secara rohani. Dan kita tahu bahwa apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, bagian Abraham melakukan dan mentaati. Dan akhirnya bagian Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa. Itulah sebabnya firman Allah berkata, bangsa-bangsa akan diberkati oleh karena Abraham. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang penting yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah ketaatan Abraham. Saudara, di dalam ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi yang pertama adalah tentang ketaatan Abraham. Kalau kita perhatikan, Abraham melakukan satu saja, dan itu adalah ketaatan. Dan Tuhan ganti 4. Itulah sebabnya Alkitab katakan, pergilah ke negeri yang akan kutujukan
yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara ingat Abraham pergi dari mana dan kemana? Yaitu dari Ur Kasdim, kemudian pergi ke tanah perjanjian. Abraham tidak berpikir, kalau saya pergi nanti makan apa? Abraham tidak berpikir, apakah cukup kalau saya nanti pergi ke suatu daerah yang jauh? Dan apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa yang harus aku alami? Namun Abraham dengan gigih, ketika Allah memerintahkannya untuk pergi, ia pergi. Itulah sebabnya Abraham itu kalau kita pelajari lebih mendalam, memang dia lebih banyak menjalani hidupnya dengan mata iman. Artinya adalah ia berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itulah Abraham. Saudara-saudara, Abraham melakukan satu, yaitu ketaatan. Tuhan ganti 4. Wow. Dan 4 inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Apakah itu bangsa Eropa? Apakah itu bangsa Asia? Apakah bangsa Afrika? Saya yakin ia sangat senang ketika mendapatkan berkat Abraham. Dan yang keempat itu, di situ dikatakan, Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang ketiga, barang siapa yang mengutukin engkau, maka aku akan mengutukinya. Yang keempat, aku akan memberkati engkau karena engkau menjadi berkat. Kemanapun engkau berjalan, aku menyertaimu. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Satu hal yang patut kita teladani dari kehidupan Abraham adalah ia nggak berpikir panjang, ia tidak mengada-ngada, ia tidak menunggu-nunggu. Ketika Tuhan berbicara dan Tuhan memerintahkan, maka Abraham langsung mengikutinya. Inilah sebuah tindakan iman yang patut kita responi, sebuah tindakan yang positif yang dilakukan oleh Abraham yang patut kita contohi. Jadi peristiwa inilah yang seharusnya seluruh jemaat Muria memahami secara detail. Para hadirin yang mendengarkan firman Allah ini memahami bahwa Abraham dibawa Tuhan kepada peristiwa-peristiwa yang penting, yang menakjubkan dirinya, yang mengakibatkan Abraham mampu dan dalam posisi melaksanakan perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyertai Abraham. Saya yakin saat ini siapapun saudara, ketika saudara taat kepada Tuhan, saya yakin bagian Tuhan akan memberkati saudara. Alkitab katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Jadi, kehidupan yang baru, mau tidak mau, harus
punya model yang baru. Kehidupan yang baru, mau tidak mau, harus memposisikan cara-cara yang baru. Coba aja, kalau saudara memiliki hidup yang baru, dan dengan cara yang baru, saudara akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Kita tahu bahwa pertama kali namanya Abram adalah Abram, kemudian berubah menjadi Abraham. Sarai berubah menjadi Sarah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saya yakin Tuhan punya sebuah rencana yang khusus. Seperti saya, nama saya dulu Subali, setelah dibaptis berubah menjadi Nathanael Subali. Jadi diperbarui hidup saya. Saya mengajak seluruh jemaat, para pemirsa, biarlah saudara-saudara saat ini memperbarui hidupmu. Benar-benar menjadi anak Tuhan yang tidak hanya sekedar percaya Tuhan, percaya Allah atau percaya Yesus. Namun lebih dalam lagi, Tuhan mau supaya saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan saya yakin janji-janji Tuhan yang besar, janji-janji Tuhan yang berharga menjadi milik saudara. Jadi hal yang pertama, kita responi bagaimana Abraham mengalami ketaatan yang luar biasa. Dan hari ini saya ajak saudara-saudara seluruh jemaat Moria, marilah kita taat kepada Tuhan dan melakukan firman Allah. Taat beribadah, taat memberi, taat berdoa. Dan ketika hal itu kita lakukan dengan baik, maka Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita pelajari dari kehidupan Abraham ini? Yang kedua adalah imannya. Itulah tadi saya katakan, iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang betul-betul spektakuler. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah maupun Alkitab ini, bagaimana Abraham itu kehidupannya didasarkan atas iman. Itulah sebabnya Allah sebagai pencipta langit dan bumi, ketika turun dan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan ia berkata, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan menerima berkat-berkat Abraham. Luar biasa. Jadi, berbicara iman, Ibrani berkata iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu adalah iman. Lakukan segala kehidupan kita berdasarkan iman. Anak-anak muda melayani di tempat ini berdasarkan iman. Pemain musik, song leader, singer, Anda bekerja untuk Tuhan. Anda melayani Tuhan begitu baik. Lakukanlah dengan iman. Kalau saudara melakukan dengan iman, wow, saudara tidak ragu. Dan saudara akan berpikir yang baik, yang indah, bahwa Tuhan punya rencana dan maksud yang besar di dalam kehidupanmu. Kalau berbicara tentang iman akan kehidupan Abraham ini, saya katakan iman Abraham adalah iman yang spektakuler. Coba saudara lihat, ketika Tuhan katakan Abraham,
bawalah anakmu ke Gunung Moria. Luar biasa. Saya kadangkala berpikir, saudara, untuk mendapatkan anak aja, Abraham itu berdoa puluhan tahun. Usianya udah 100, demikian juga Sarah pada waktu itu usianya 100 kurang. Dan ketika Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, Abraham malah ketawa, mentertawakan, saudara. Itulah hari ini saya katakan, saya berharap seluruh jemaat mengalami berkat Abraham dan janji-janji Allah. Barangkali secara kacamata kita tidak mungkin. Betul nggak? Kadangkala dalam hidup ini kita berpikir nggak mungkin deh. Secara manusia ini bisa terjadi, tidak mungkin. Tapi Allah berjanji. Ini yang penting. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan selalu digenapi, saudara-saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham akan memberikan anak, sekalipun Abraham tertawa dan istrinya juga tertawa, tapi akhirnya apa? Janjinya digenapi, yang akhirnya Tuhan membuka kandungan si Sarah. Secara manusia nggak mungkin. Demikian juga Abraham, secara manusia nggak mungkin. Itulah janji Tuhan itu pasti digenapi karena Abraham memiliki iman. Jadi saat ini saya berharap kita semuanya, Jemaat Moria, hiduplah dalam iman, hiduplah dalam pengharapan, hiduplah dalam kasih, maka Tuhan pasti memberkati saudara. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapati dari Abraham? Yang ketiga adalah kebesaran hatinya ketika Abraham memiliki masalah. Ada orang yang punya masalah, susah tidur, susah makan, betul nggak? Mau mandi juga males, dia pikir masalah itu terus menerus. Padahal kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Yesus Kristus adalah juru selamat Nabi Isa. Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Ia punya kuasa yang besar. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia terlalu kecil. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Kita ingat ketika Abraham bersama ponakannya. Sama-sama membawa domba. Dan ketika itu ada pilihan. Mana-mana yang harus dipilih oleh Abraham maupun Lot. Lot memilih sesuatu tempat yang hijau, suatu tempat yang barangkali menurut Lot berpikir bahwa tempat itu subur, nanti domba-dombanya akan gemuk-gemuk dan lain-lain sebagainya. Abraham nggak mau berdebat secara jauh. Silahkan yang Anda pilih, luar biasa. Jadi Abraham betul-betul punya hikmat, saudara. Setiap kali ada pergumulan, ia memiliki kebesaran, ya, luar biasa. Dia mampu menanganinya. Dan apa yang terjadi? Ya, Lot akhirnya disuruh memilih dan Lot memilih. Saya berharap saat ini seluruh jemaat, mari kita serahkan seluruh perkara, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu kudus, dan Tuhan itu sangat dahsyat. Ia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dan kesukaran apapun. Itulah sebabnya saat hari ini 3 hal yang penting yang patut kita renungkan dan kita pelajari keteladanan dari Abraham sebagai bapa orang percaya. Biarlah kita miliki
saat hari ini, yaitu yang pertama tadi saya katakan, keteladanan Abraham adalah dia sungguh-sungguh memiliki ketaatan. Yang kedua, Abraham sungguh-sungguh memiliki iman. Dan yang ketiga, Abraham benar-benar menjaga hati. Dia sabar dan ia memiliki sebuah penyerahan total ketika masalah-masalah itu terjadi, sehingga Tuhan membela Abraham. Puji Tuhan, kiranya firman Allah memberkati saudara saat hari ini. Berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebagaimana kami sudah diberkati oleh firman-Mu, bagaimana berkat-berkat Abraham turun atas kami, dan janji-janji Allah turun atas kami. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, maka kami berhak menerima berkat Abraham. Berkati seluruh Jumat Muria, berkati para hadirin yang sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah tanda-tanda yang heran, musisat-musisat Tuhan menyertai kami. Bahkan kami menerima berkat-berkat Abraham. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahannya, bisa langsung dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Shout up your praises. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Oh, oh, shout out your praises. You are the greatest. Oh, oh, shout out your praises. You are the greatest. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Allah. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu saat ini, dan sebentar kami akan memberikan berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Muria yang memberi, baik itu ucapan syukur, baik itu korban persembahan, baik itu korban kasih, baik itu persepuluhan milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui korban-korban jemaat benar-benar Tuhan akan mencukupi kebutuhan kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa saat ini kepada bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan pimpin Bapak Presiden kami, baik pemerintahan tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami. Biarlah mampu Tuhan, menyuarakan kebenaran dan mampu memimpin rakyat Indonesia ini dengan baik, sehingga rakyat Indonesia mengalami sejahtera kedamaian daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona Tuhan, yang sampai hari ini masih terjadi di mana-mana. Kami mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah virus ini Tuhan stop dan Tuhan hentikan, sehingga bangsa kami kembali melaksanakan tugas dengan baik, ekonomi berjalan dengan baik,
Rakyat boleh melakukan tugas sehari-hari seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu, biarlah pertolongan-Mu terjadi buat bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Muria diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah sungguh-sungguh diberikan kecukupan oleh Tuhan. Tanda-tanda heran menyertai kekasih-kekasih kami, sehingga hidupnya dalam penggembalaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah saat ini. Amin. I just think about my Jesus. I don't need to have myself up. I just think about your love.